saya Umi Musfiratan Najiyah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam Islam, dalam iman, dalam kebahagiaan, dalam kesehatan. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin mengupas tentang rahasia di balik dua kalimat syahadat. Mau dengar enggak? Mau sila disimak ya dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna. Bagi yang sudah tahu, menambah kepahaman. Bagi yang belum tahu, menambah ilmu Islamnya. Gimana teman-teman? Oh ya, yang belum subscribe, monggo di like, boleh di share, atau teman-teman boleh bertanya kalau apa yang saya ucapkan atau yang saya videokan kali ini kurang paham, boleh ditanya ke teman-teman. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan oleh Allah. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana sedang mendapat cobaan dari Allah. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang bersedih. Nah, kita yang diberi kesempatan bahagia, sehat oleh Allah harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Apalagi teman-teman sekalian, bersyukur itu hukumnya wajib. Wajib, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian itu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kalian. Jadi kalau kita bersyukur mendapatkan nikmatan dari Allah, Allah akan menambah. Sebaliknya, kalau kita tidak menyadari kesehatan, rezeki, kesempatan, pemberian dari Allah, kok tidak merasa bersyukur, ada ancamannya loh teman-teman. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur dengan nikmat yang telah aku berikan, tunggu saja, niscaya siksaku sangatlah pedih. Serem ya teman-teman. Minimal rasa bersyukur kita pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabb, Tuhannya al-alamin, semesta alam. Kita bersyukur diberi segala yang kita inginkan. Bersyukur hanya kepada Allah, Tuhannya semesta alam. Itu secara sederhana, tapi secara globalnya tanda syukur kita harus menjadikan diri kita hamba-hamba yang taat. Kenapa di sini ditekankan hamba yang taat? Karena banyak hamba-hamba yang tidak taat. Hanya hamba-hamba yang taatlah teman-teman sekalian yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yuti'ilah, yang taat pada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, yudkhilhu, akan dimasukkan orang tersebut al-jannata, ke dalam surga. Jadi syarat kita masuk ke dalam surga adalah ketaatan, bukan kepintaran, bukan kedudukan, bukan pula kekayaan, hanya ketaatan. Sangat sedikit hamba-hambanya Allah yang taat. Mungkin ada di keluarga dekat kita juga termasuk orang-orang yang tidak taat. Nah, kalau kita sudah dijadikan hamba yang taat, ya bersyukur. Alhamdulillah saya sebagai hamba yang taat.
Caranya membuktikan kita sebagai hamba yang taat, tentu saja mentaati segala perintah dari Allah dan Rasul. Nah, Allah dalam keadaan gaib, Rasul sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita tahu perintah-perintah dari Allah dan Rasul? Untuk itulah teman-teman sekalian, saya akan mengupas 2 kalimat syahadat. Insya Allah semuanya sudah hafal, sudah fasih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan anak-anak TK pun sudah pintar. Yuk kita kupas. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu bersaksi aku bahwa la ilaha tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illa kecuali Allahu Allah. Kita semua orang Islam bersaksi tidak ada sesembahan Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Harus yakin, harus mengimani. Nah, karena Allah gaib, tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Allah, rupa Allah hanya sebagai angan-angan sebatas kemampuan manusia. Ingin tahu perintah Allah, ingin tahu bagaimana cara beribadah yang benar, bukti dari taat kita kepada Allah, mau tidak mau teman-teman sekalian, senang tidak senang, sempat tidak sempat, harus mau mengkaji kitab peninggalan Allah yang diturunkan melalui Rasulnya, yaitu Al-Quran. Teman-teman, ngaji pertama wajib adalah Al-Quran. Kemudian wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah. Kita juga bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sebagai hamba seperti kita. Hanya saja Nabi Muhammad itu hamba pilihan, dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan sebagai rasul. Teman-teman sekalian, Nabi pun sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu kurang lebih. Jadi kita tidak bisa bertanya langsung kepada Nabi, bagaimana sih cara ibadah yang benar. Nabi hanya meninggalkan kitabnya yang populer di masyarakat disebut sunnah al-hadis. Jadi kalau kita mau mengenal Allah dan Rasul, mau beribadah yang benar, harus mau mengkaji Quran dan hadis. Bagaimana teman-teman? Sudah semuanya mengkaji Quran dan hadis? Di dalam Al-Quran, teman-teman, kita akan tahu bagaimana perintahnya Allah, bagaimana larangannya Allah, dan juga bagaimana cerita-ceritanya Allah tentang dunia dan akhirat, tentang bumi dan langit. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, detailnya bagaimana kita ibadah. Jadi teman-teman, cukup kalau kita ingin menjadi hamba yang taat, mengajilah Quran dan hadis. Nah, mengaji ini teman-teman, yang harus membuat kita semangat adalah pahala di balik mengaji itu. Nabi bersabda, la ghotwatun aw rohatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian atau sesore-sorean kalian mengaji dalam sabilillah, itu akan mendapatkan pahala khair, lebih baik, minat dunia wa ma fiha, daripada dunia seisinya. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengaji, boleh pagi, boleh siang, boleh sore,
Pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia seisinya. Ada lagi loh teman-teman, apa lagi? Man ta'amala ayatin min kitabillah khairul laka min antu solia mi'ati rakaat. Barang siapa yang belajar satu saja ayat dari Al-Quran, itu mendapatkan pahala seperti sholat sunnah 100 rakaat. Ada teman-teman yang pernah mengerjakan sholat sunnah sehari semalam sebanyak 100 rakaat. Mana sempat Umi boro-boro 100 rakaat. Saya hitung-hitung paling banyak 20 rakaat. Nah untuk itu ayo kita ngaji satu ayat aja. Padahal kalau ngaji kan gak cuma satu ayat, bisa 5 ayat, 10 ayat. Iya Pak ya. Begitu pula mengaji al-hadis ya. Man ta'amala babun minal ilmi umilabih au lam yu'mal khairul laka min antusalia alfa rakaat. Nah ini lebih banyak lagi. Barang siapa yang belajar satu bab saja dari al-hadis, diamalkan atau belum diamalkan, itu mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 rakaat. Tapi banyak lagi dibandingkan satu ayat. Ya teman-teman, kita semangat ya. Makanya kalau ngaji jangan yang lain-lain, cukup Quran dan hadis. Jangan saduran-saduran, jangan kitab-kitab karangan ya. Karena apa? Karena selain Quran dan hadis tidak dijamin kebenarannya. Makanya Islam di dunia ini banyak perselisihan, banyak perbedaan. Karena yang dikaji bukan Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis itu dijamin loh kebenarannya teman-teman. Nabi ketika pada suatu hari keturunan ayat ya, surat kalau nggak salah itu idza jaa nasrullahi wal fath kalau nggak salah. Nah Nabi bercerita kepada para sahabat, insya Allah sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah. Para sahabat menangis, takut kehilangan Nabi Muhammad. Mereka bertanya, wahai Rasul, ketika engkau masih hidup sekarang ini, Mekah Madinah saja belum semuanya menjadi orang Islam. Tetap di antara kami masih ada yang berselisih. Bagaimana nanti kami menyikapi ketika engkau sudah digenggam, diwafatkan oleh Allah? Nabi bersabda, jangan khawatir kalian. Aku tinggalkan di kalangan kalian itu 2 perkara yang dijamin tidak akan sesat seandainya kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini. Nabi bersabda, taraktu fikum amroin lantadilu mata masaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabi. Aku tinggalkan di kalangan kalian 2 perkara yang dijamin tidak akan sesat kalian selama berpegang teguh dengan 2 kalimat ini. Sahabat bertanya, apa yang engkau tinggalkan wahai Rasul kami? Nabi menjawab, kitabillah wa sunnati nabi. Kitabnya Allah dan sunnahku, kata Nabi. Jadi teman-teman, untuk kita supaya tidak keluar dari track yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, cukup mengaji Quran dan hadis. Mengaji Quran hadis saja teman-teman, 20 tahun itu belum tentu khatam, belum tentu selesai. Ya Pak ya, apalagi Nabi mengeluarkan lagi 1 hadis. Siapa saja yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi,
berarti dia cinta pada saya. Dan kalau sudah cinta pada saya, yuk sama-sama kita masuk ke dalam surga. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahyai sunnati faqad ahabani. Man barang siapa ahyai yang menghidup-hidupkan sunnati sunnahku, ya, faqad maka sungguh dia orang ahabani cinta pada saya. Jadi tanda cinta kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupkan sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu teman-teman tidak sesimpel arti yang ada di masyarakat. Di masyarakat itu sebagian besar hanya mengetahui sunnah itu kalau dikerjakan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu juga benar. Tapi secara keseluruhan sunnah Nabi itu artinya kelakuan Nabi. Kelakuan Nabi ini berupa ibadah wajibnya Nabi, ibadah sunnahnya Nabi. Nah, ibadah sunnah ada yang memang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ada pula sunnah yang kalau tidak dikerjakan ada ancamannya. Kok tahu seperti itu? Ya, tidak ada jalan lain, harus mau mengaji. Kemudian Nabi meneruskan lagi, waman ahabani kana ma'i fil jannah. Kalau sudah kalian cinta pada saya, yuk sama-sama kita masuk ke dalam surga. Teman-teman sekalian, kalau memang kita ingin bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga, yuk kita hidup-hidupkan sunnahnya dengan cara mengaji Quran dan hadis. Qurannya berisi firman-Nya Allah, hadisnya berisi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan tahu bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara ibadah yang kurang benar. Karena ibadah ini diperlukan, sangat kita perlukan. Kita mempersungguh dalam ibadah, ya. Karena apa? Kita ini dikejar dengan waktu, teman-teman. Kok dikejar dengan waktu sih, Umi? Ya, karena kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Ada kontrak yang sudah kita tanda tangani di alam kandungan ibu kita masing-masing ketika berusia 120 hari. Kita mengiyakan hidup di dunia ini untuk menjadi hamba yang taat dengan usia sekian tahun. Semakin hari semakin dekat dengan garis finish. Semakin hari umur kita semakin habis. Ya Pak ya, waktu begitu cepat berlalu loh teman-teman. Tahu-tahu sekarang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, bahkan kepala 6 atau kepala 7. Yang tadinya sehat, muda, gagah, ya, sekarang sudah terlihat kerut ketuaan di wajahnya. Sudah mulai rambutnya berwarna putih. Sudah mulai gerakannya tidak lagi selincah dulu. Sudah mulai kesehatannya berkurang. Linuk sana, linuk sini. Iya Pak, iya teman-teman. Ini harus kita waspadai. Ada kata bijak yang mengatakan, orang yang kaya raya, berpangkat, duitnya berlimpah ruah, kalau tidak ibadah itu menjadi orang yang rugi. Apalagi yang hidup pas-pasan tidak ibadah, double ruginya. Teman-teman, kita mulai mempersungguh sisa hidup kita. Karena apa? Kematian pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, tidak ada yang bisa mengakhirkan dan juga tidak ada yang bisa mendahulukan. Ya apa ya? Semua makhluk yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin
dha'iqatul maut. Tiap-tiap dari diri kita itu pasti akan mencicipi mati. Kalimat dha'iqatu, mencicipi, alias mati tidak lama teman-teman. Hanya sebentar ketika roh dipisah dari raga, kemudian dimandikan, disolati, diantar ke kuburan. Seperti itulah kematian. Mungkin 6 jam, 10 jam, 12 jam, sehari semalam. Setelah dikubur, 7 langkah orang yang mengantar, kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Itulah jalan pertama yang harus kita lalui setelah kematian, teman-teman sekalian. Teman-teman, yang perlu kita sikapi adalah akhir perjalanan hidup kita. Apakah di akhir kontrak kita pada Allah kita menjadi pemenangnya atau menjadi pecundang? Menjadi pecundang di dunia, kalah di dunia, bisa diulang pertandingan berikutnya, bulan depan, tahun depan. Tapi menjadi pecundang di akhir kehidupan kita adalah sesuatu yang rugi besar. Tidak bisa mengulang lagi. Tidak ada orang yang mati hidup kembali, itu tidak ada. Jadi sekaranglah teman-teman sekalian kita merealisasikan ucapan 2 kalimat syahadat. Kalau memang benar-benar kita ingin setelah kehidupan fana ini mendapatkan kehidupan yang nyaman. Jadi teman-teman sekalian, kita hidup tidak hanya untuk mencari dunia. Dunia hanya sebagai pelicin, sebagai pelancar untuk ibadah kita. Sedangkan hidup kita sebenarnya tugas utamanya adalah ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali tugas utamanya adalah ibadah. Tugas utama kita adalah ibadah. Gimana teman-teman? Sudahkah menomorsatukan ibadah? Kesampingkan. Yang saya lihat di masyarakat, ibadahnya entar-entar dulu, nyari duit dulu. Padahal sebanyak apapun harta kita tidak akan bisa menyelamatkan dari ancaman siksa Allah. Apa dalilnya? Tidak bermanfaat, layan fa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak manfaat apa harta yang berlimpah ruah atau anak-anak yang sukses, ya, hasil didikan kedua orang tuanya. Tidak bermanfaat, kecuali yang bermanfaat besok ketika datang pada Allah membawa hati yang selamat. Artinya hamba-hamba ketika hidup menjadi hamba yang taat. Teman-teman sekalian, memang sepertinya video saya kali ini agak keras karena memang itulah tujuan saya, membuka, mengeluarkan isi beberapa dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengingatkan, karena kita memang harus saling mengingatkan, saling nasihat. Adinu nasihat, agama itu nasihat. Apakah kita sudah menomorsatukan ibadah? Karena apa? Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan loh teman-teman. Bahkan mungkin ada seorang suami, seorang bapak kerja 24 jam mungkin ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya adalah ketika dia mati, masuk ke dalam kuburnya, apakah mau istri dan anak-anaknya ikut ke dalamnya? Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Jadi teman-teman sekalian, tanda
cinta pada diri sendiri, jadikanlah kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang menomorsatukan ibadah. Gimana teman-teman? Karena apa-apa yang kita dapatkan itu akan diambil lagi oleh Allah. Bahkan Allah berfirman, malu, mali, hartamu itu loh, hartaku, kata Allah, firmannya Allah. Al jannatu jannati, surga itu loh, surgaku. Istaru jannati wa mali, tukarlah surgaku dengan hartaku. Alias kalaupun mendapatkan harta yang berlimpah, jangan lupa haknya sabilillah, 10%, 5%, atau yang minim 2,5%. Berangkat untuk menunaikan umroh haji, ya itu tanda apa, syukur diberi rezeki oleh Allah. Jadi membeli surganya Allah dengan hartanya Allah. Karena apa yang kita punya ini semuanya adalah pinjaman. Waktu yang panjang adalah pinjaman. Harta yang kita punya adalah pinjaman. Kesehatan yang kita rasakan adalah pinjaman semua. Nanti di hadapan Allah akan ditanya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita punya. Teman-teman sekalian, ya, hidup ini sebenarnya tidak terasa, ya. Tahu-tahu sudah tua seperti saya katakan tadi. Jarang yang mempunyai usia di atas 100 tahun. Apalagi Nabi bersabda, inna umuri umati baina satta sanatan wasabuna sanatan. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti yang sekarang udah kepala 6, hati-hati loh. Sedikit lagi malaikat pencabut nyawa itu sudah pating sliver memutari rumah kita. Kadang-kadang ada di halaman depan, kadang-kadang di atas hubungan, kadang-kadang di dapur, mengintip kita kapan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Serem gak teman-teman? Serem harusnya. Karena apa? Karena perjalanan jauh kita hanya sendiri loh teman-teman. Jadi hidup ini hanya singkat. 1 hari di dunia itu bandingannya 1000 tahun di sisi Allah. Nah, seandainya saja kita mempunyai umur 100 tahun, dibandingkan waktu di hadapan Allah itu paling-paling sekitar 1 jam, 1 jam seperempat, berarti singkat. Karena singkat inilah dalam video ini saya ingatkan, khusus untuk saya dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kita harus berpikir ketika kita mati, amal apa yang kita bawa. Iya Pak ya, orang-orang yang kita tinggalkan paling sedihnya sehari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun mungkin masih dikenang. Selanjutnya mereka sibuk dengan kehidupannya sendiri. Sedangkan kita yang sudah ada di alam barzah, apa yang akan kita dapatkan? Semuanya harus kita planning mulai dari sekarang. Karena setelah kematian kita masih melalui lagi 3 alam. Alam barzah, alam kiamat, dan alam akhirat. Gimana teman-teman? Serem gak sih video saya kali ini? Serem. Ya untuk itu mari kita siapkan mulai dari sekarang. Karena 3 alam yang akan kita lalui hanya ada 2 pilihan. Kalau di dunia kan banyak pilihan. Tidak senang di Jakarta, bisa ke Bogor. Tidak senang di Bogor, bisa ke Jawa Tengah. Tidak senang Jawa Tengah, bisa ke Bali. Tidak senang di Indonesia, bisa ke luar negeri. Ya Pak ya. Tapi setelah kematian hanya ada 2 pilihan teman-teman. Di alam barzah pilihannya adalah ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru, atau disiksa ila yaumil kiamah. Sekaranglah penentuannya teman-teman sekalian. Di alam kiamat, apakah bisa masuk ke dalam telaga Kautsar atau dipanggang dengan
panasnya di padang mahsyar. Sekarang pula penentuannya. Akhir dari destinasi kita, tentu saja kita semua ingin masuk ke dalam surga. Hanya ada dua pilihan, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Yuk teman-teman, kita mulai tentukan nasib kita setelah kematian. Nikmat kubur, nikmat telaga kausar, tentu saja nikmat yang abadi, masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada jalan lain kecuali menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang taat. Bagaimana caranya menjadi hamba yang taat? Tidak ada jalan lain kecuali mau mengkaji, mempelajari, membuka dua kitab yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu Quran dan hadis. Cara mengkajinya meliputi bacaan, arti dan pengertian, diterangkan, faham, kemudian diamalkan. Mulai dari tahu ila yaumil ajal, sampai kedatangan mati. Kenapa? Karena ibadah tidak ada kata pensiun. Hatta yaktiyakal yakin, sampai kedatangan mati. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan video saya yang sederhana ini bisa mengetuk hati kita semua untuk lebih mementingkan ibadah daripada dunia. Nasihatnya ada satu, mungkin agak bisa membuat lebih semangat untuk menomorsatukan ibadah. Dicontohkan, kalau menomorsatukan ibadah itu seperti orang yang membeli sapi. Orang yang membeli sapi itu diibaratkan orang yang menomorsatukan ibadah. Contoh yang lain, orang yang membeli tali. Tali itu diibaratkan orang yang menomorsatukan dunia. Kalau kita membeli sapi, otomatis mendapatkan tali untuk menarik si sapi tadi. Tapi kalau kita membeli tali, tidak mungkin mendapatkan sapi. Bahkan kalau membeli tali pulang membawa sapi, bisa dikatakan maling sapi. Ini hanya contoh. Kalau kita menomorsatukan akhirat, insya Allah dunianya akan ditolong. Intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong Allah, maka kalian akan ditolong. Tapi kalau yang menomorsatukan dunia, ibadah akhiratnya nol. Padahal dunia pasti akan kita tinggalkan. Nabi bersabda, indakum yanfadu wa indallahi baqa. Apa-apa yang di sisi kalian itu akan habis. Muda menjadi tua, sehat menjadi sakit, ya. Kemudian kaya menjadi miskin, karena kita pulang ke hadapan Allah tidak membawa apa-apa. Kan habis. Tapi wa indallah baqa, apa-apa yang di sisi Allah adalah abadi. Itulah yang kita kejar teman-teman sekalian dengan mempersungguh dalam ibadah. Pertanyaannya adalah, memang ada orang yang nggak mempersungguh? Banyak teman-teman. Bahkan di hadisnya itu antara orang iman dan orang kafir itu 1:1000. Ada satu hadis menerangkan ketika Nabi Adam dipanggil oleh Allah, "Hai Adam, kumpulkan hambamu, umatmu dari 1000 orang, 999 dimasukkan ke dalam neraka, hanya satu yang masuk ke dalam surga." Ngeri kan teman-teman sekalian? Yuk kita bagian dari satu agar masuk ke dalam surganya Allah. Gimana teman-teman? Kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar dalam video kali ini, tidak ada maksud lain kecuali saya ingin berteman, bersahabat, bersama-sama mengayuh kehidupan ini dalam iman dan Islam.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita lebih menomorsatukan ibadah. Kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, yang menyentil hati teman-teman sekalian, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.